Kita lanjutkan kembali materi pembelajaran kita tentang masalah toharoh. Macam-macam toharoh ada dua. Yang pertama, bersih atau suci dari najis. Yang kedua, bersih atau suci dari hadas. Kita bahas yang pertama, bersih atau suci dari najis, yaitu membersihkan pakaian, badan, tempat, dan menghilangkan najis itu dengan air ataupun dengan benda lainnya untuk dapat mensucikan atau membersihkannya. Macam-macam najis ada 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ini contohnya adalah bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa, hanya ASI atau air susu ibu. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini sering disebut dengan najis ringan. Contohnya adalah air seni, kemudian darah, nanah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis yang sangat berat. Contohnya adalah kulit serta bulu dari anjing dan babi, kemudian air liur, kotoran anjing ataupun babi. Yang kedua, bersuci dari hadas, yaitu membersihkan badan dengan wudhu, dengan mandi, dan dengan tayamum. Macam-macam hadas ada 2, yaitu hadas kecil. Hadas kecil, keadaan seseorang sesudah suci atau wudhu, kemudian ia buang air kecil ataupun buang air besar, ataupun ia mengeluarkan angin atau dalam bahasa lainnya adalah kentut. Yang kedua, hadas besar, yaitu keadaan seseorang yang disebabkan oleh berhubungan dengan suami atau istri atau hubungan badan. Kemudian keluar mani atau ia haid atau menstruasi, ataupun melahirkan dan nipas. Kemudian tata cara toharoh, yang pertama wudhu. Wudhu pengertiannya adalah bersih, sedangkan menurut cara membasuh anggota badan tertentu dengan air melalui syarat-syarat tertentu. Kemudian syarat wudhu beragama Islam mumayyiz atau dapat membedakan yang benar dan yang salah, tidak berhadas besar, menggunakan air suci dan mensucikan, tidak ada penghalang masuknya air ke kulit. Kemudian rukun wudhu, yang pertama niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib. Kemudian sunnah wudhu. Sunnah wudhu yang pertama membaca basmalah, menggosok gigi, mencuci telapak tangan sampai pergelangan, dan berkumur-kumur, menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya, menyapu kedua telinga, menyela-nyela jenggot dengan tebal, menyela-nyela jari tangan dan kaki, mendahulukan anggota wudhu kanan, kemudian mendahulukan anggota wudhu kanan, terus menerus atau tidak menyela rukun wudhu dan pekerjaan lain. Melebihkan batas anggota yang dibasuh atau diusap, dan berdoa setelah wudhu. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu, keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur, hilang akal,
menyentuh kubul dan dubur tanpa alas dengan telapak tangan atau jari. Kemudian mandi wajib. Mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Sebab-sebab mandi besar, seseorang harus melakukan mandi wajib bila ia berhadas. Ya. Yang pertama, keluar sperma, selesai haid, selesai melahirkan, nipas, dan meninggal dunia. Rukun mandi, yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh, kulit, dan rambut. Kemudian sunnah-sunnah dalam mandi wajib, membaca bismillah, berwudu, menggosok-gosok badan hingga bersih, mendahulukan bagian badan yang kanan, kemudian tertib. Kemudian tayamum. Tayamum menyentuh dua telapak tangan ke tanah atau debu yang suci untuk diusapkan ke muka dan tangan sebagai pengganti wudu atau mandi wajib. Sebab-sebab tayamum: berhalangan menggunakan air karena sakit atau mudarat, tidak mendapatkan air. Hal-hal yang membatalkan tayamum: semua yang membatalkan wudu, menemukan air jika bertayamum karena tidak ada air. Tata cara tayamum: meletakkan kedua telapak tangan ke tanah, mengusap kedua telapak tangan pada muka hingga rata.